Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada momen kegembiraan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah dan benar-benar diindahkan semua warga, terutama tentunya umat Islam, karena syarat sahnya salat seseorang menghadap ke kiblat. Objeknya jelas. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalimat ini ada 3 kali dalam surat yang sama, Al-Baqarah 144, 149, 150. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di mana? Adalah di Makkah. Ini Masjidil Haram ini ya. Ini Safa Marwa. Ini Ka'bah, ini Masjidil Haram yang beberapa lantai. Ini menara. Allah sebutkan kalimat Masjidil Haram, jadi jelas. Jadi kalau kita salat, hadapkan wajah ke Masjidil Haram. Kalau disebut wajah, ya berarti semua badan. Tidak boleh begini. Hadapkan wajahmu ke kanan. Tentu bukan begini maksudnya. Ya, semua badan ya. Karena orang ada juga kan wajah. Wajah saja menghadap bagaimana? Jadi maksudnya wajah itu ya menghadap full total ke Masjidil Haram. Jadi jelas objeknya. Ingat, kalau salah 1 derajat saja ya, apalagi lebih, di garis kesalahan itu tidak menyentuh lagi Masjidil Haram. Bahkan tanah suci Mekah pun juga tidak tersentuh. Ka'bah menjadi kiblat bagi orang yang ada dalam Masjidil Haram. Yang di sini menghadap ke sini, yang sini menghadap sini. Karena Masjidil Haram tidak ada mihrabnya. Dia menghadap ke Ka'bah semuanya. Sehingga ya bulatlah susunan saf itu. Nah, kita di tanah air, di mana saja berada, Ka'bah nak tampak. Terus arah kiblat kita, bagaimana caranya supaya menghadap kiblat? Moga-moga kiblat kita itu dibentangkan sajadah di rumah masing-masing atau di masjid komplek nagari kita, lalu dilanjutkan, moga-moga menyentuh Ka'bah. Sekiranya tidak, moga-moga menyentuh bangunan Masjidil Haram. Terus dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya, menyentuh tanah suci Mekah. Tanah suci Mekah itu, ini Masjidil Haram, ya ke utaranya ada Tanim 6 km, terus ada ke timur laut, dan timurnya ada 14, ada 16 km, dan ke selatannya juga beberapa kilometer, dan ke baratnya juga ada beberapa kilometer. Titik terjauh hanya 16 km. Jadi tanah suci Mekah itu ya luasnya sekira-kira 1 nagari lah ya kalau di ranah Minang, atau sekira-kira kalau di Kota Padang salah satu kecamatan di Kota Padang luasnya tanah suci Mekah itu. Nah, kesalahan 1 derajat ya, 1 derajat kesalahan lalu diperpanjang kiranya sampai 100 km perbedaannya, 100 km lebih ya. Jadi oleh sebab itu kalau lebihlah 2 derajat, apalagi sampai 10 derajat, dan bahkan saya menemukan ada yang sampai 15 derajat lebih kesalahan, yang tidak menyentuh lagi tanah suci Mekah, tidak terpenuhi ayat ini. Adapun kalimat satrah kan dimaknai penting mengarah. Iya, objeknya jelas mengarah ke Masjidil Haram ya, mengarah. Lalu dispensasinya kalau dilihat hadis itu ya minimal menyentuh tanah suci Mekah. Kalau sekiranya kesalahan itu ada 10 derajat ya, misalnya agak ke barat, ya sudah seberang lautan, tidak lagi menyentuh tanah Arab Saudi. Terus apalagi ya malah ya sudah sampai Ethiopia, lebih salah lagi ya sampai ke Zaire dan lain-lain ya. Jadi
dengan ilmu pengetahuan yang dikemas dalam ilmu astronomi, di mana saja bisa ditentukan arah kiblat. Sekarang yang menarik adalah himbauan pemerintah. Saya ingin bacakan ya himbauan pemerintah yang ditulis tanggal 9 Mei 2022. Nah, izinkan saya membacakannya seutuhnya tentang momen Rasdul Kiblat. Diberitahukan kepada umat Islam di seluruh Indonesia berdasarkan data astronomis bahwa pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 27 dan 28 Mei 2022 pukul 16:18 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 17:18 waktu Indonesia bagian Tengah, karena beda 1 jam ya, matahari melintasi tepat di atas Ka'bah, sehingga bayang-bayang suatu benda yang berdiri tegak lurus di mana saja akan mengarah lurus ke Ka'bah. Oke. Sehubungan dengan itu, bagi umat Islam yang ingin mempunyai pedoman arah kiblat dapat menyesuaikan arah bayang-bayang benda yang tegak lurus tersebut mengarah ke kiblat. Hal-hal yang harus diperhatikan. 1. Pastikan benda yang menjadi patokan harus benar-benar berdiri tegak lurus atau menggunakan lot ataupun bandul. 2. Permukaan dasar harus datar dan rata. Ya, mungkin ya lapangan, halaman, lantai kan datar itu. 3. Jam pengukuran harus disesuaikan dengan BMKG, RRI, Telkom. Kalau saya izinkan menambahkan ya dengan TVRI atau jam yang tersambung di Android kita masing-masing, itu juga bisa dijadikan pedoman. Jakarta, 9 Mei 2022, A.N. Direktur Jenderal, Direktur Urusan Agama dan Pembinaan Syariah, distempel dan ditandatangani Adib. Moga-moga surat ini, ya himbauan ini sudah sampai ke semua kabupaten kota, kecamatan-kecamatan melalui kantor urusan agama, dari KUA kecamatan sampai kepada semua masjid yang ada di Indonesia ini, khusus Indonesia bagian Barat dan Tengah. Karena Indonesia bagian Timur tidak dapat lagi, sudah waktu maghrib. Jadi teman-teman di Papua tidak bisa mengikuti saat matahari di atas Ka'bah. Karena hari sudah senja, ya tak ada lagi cara yang lain. Nah, momen ini digunakan untuk cek arah kiblat, musala, masjid, bahkan saya ingin menambahkan kuburan, karena kuburan itu digali harus dicocokkan dengan arah kiblat. Kemudian dalam kuburan itu ada lubang disebut lahat. Masuk mayat ke lahat, dihadapkan lagi wajahnya ke kiblat. Begitu pentingnya ya. Bahkan memotong sapi, ya mau kurban, memotong ayam, onta, kuda, kerbau, itu disunahkan menghadap kiblat. Nah, seperti apa? Kalau binatang sembelihan, ya badan dirinya itu ya seperti mayat terbujurlah. Kalau kita menghadap kiblat, kepalanya sebelah kanan, kakinya sebelah kiri, terus badannya menghadap ke kiblat. Nah, di saat itulah penyembelihan dilakukan. Itu bisa dipelajari lagi tentang masalah arah kiblat. Tapi momen kita adalah untuk mengcek arah kiblat musala dan masjid di komplek nagari, di kantor, karena di kantor, di sekolah, di kampus juga ada musala, bahkan masjid ya luar biasa, ataupun ruangan gedung pertemuan dan lain-lain sebagainya.
Selamat mencoba dan kita dukung himbauan pemerintah ini dengan semangat takwa dan kebersamaan. Saya Firdaus, dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, juga anggota Majelis Tarjih dan Tajdid, membidangi tentang masalah hisab ru'yat. Setiap tahun mengeluarkan kalender yang dilengkapi dengan jadwal salat awal bulan dan juga arah kiblat, bayang kiblat setiap hari itu bisa dilihat. Juga sebagai anggota insya Allah aktif, alhamdulillah aktif sampai sekarang sejak 2022, bergabung dengan Departemen Agama, terus beralih menjadi sebutan Kementerian Agama. Bahkan saya juga sebenarnya sebelum ke Departemen Agama itu di Pengadilan Agama. Nah sekarang melalui Kementerian Agama dalam lembaga Badan Hisab Ru'yat Sumatera Barat, saya ikut menjadi anggota yang aktif. Kiranya berhak menyampaikan ini dan memberi dukungan untuk kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.